Pada zaman dahulu tersebutlah seorang janda tua yang hidup sebatang kara bernama Mbok Sri. Mbok Sri itu sudah lama menginginkan seorang anak untuk menemani hidupnya dan membantunya bekerja. Nah, pada suatu malam Mbok Sri ini bermimpi bertemu sesosok raksasa yang menyuruhnya mengambil bungkusan yang berada di bawah pohon besar tempat biasa ia mencari kayu bakar. Saat terbangun, Mbok Sri bingung dengan arti mimpi tersebut. Namun karena rasa penasarannya yang kuat, ia berjalan ke hutan dan mencari bungkusan tersebut di bawah pohon besar sesuai dengan mimpinya. Ternyata bungkusan tersebut berisi sebutir biji mentimun. Tiba-tiba raksasa datang dan menghampiri Mbok Sri. Dia datang dengan tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Tenang, jangan takut, aku tidak akan memakanmu. Biji mentimun tersebut adalah hadiah yang kelak akan menjadi seorang anak perempuan apabila kamu menanamnya. Namun ada satu syarat yang harus kamu penuhi." "Apa syarat tersebut?" kata Mbok Sri. "Saat bayi tersebut berusia 17 tahun, maka kamu harus mengembalikannya kepadaku untuk menjadi santapanku." Namun karena Mbok Sri ingin sekali memiliki anak, maka ia menyetujui perjanjian tersebut. Saat itu biji tersebut ia bawa pulang ke rumah untuk ditanam di ladang kebunnya. Setelah ditanam, Mbok Sri merawat dengan teliti, dengan hati-hati tanamannya selama beberapa waktu. Singkatnya, timun itu pun mulai berbuah besar. Ada satu timun yang sangat besar dari timun lainnya, dan warnanya lebih mencolok dari warna timun yang lainnya, yaitu berwarna kuning keemasan. Mbok Sri pun memetik timun tersebut dan membelahnya. Alangkah terkejutnya Mbok Sri ketika dia membelah timun tersebut. Ia melihat seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Sri lalu menamainya dengan nama Timun Mas. Singkat cerita, kini Timun Mas telah tumbuh dewasa dan Mbok Sri kembali teringat dengan janjinya pada raksasa, dan ia sudah sering mengulur waktu dengan raksasa yang menagih janji tersebut. Mbok Sri lalu memikirkan bagaimana caranya menyelamatkan Timun Mas. Lalu ia berjalan ke gunung dan bertemu dengan seorang pertapa. Pertapa tersebut memberikan bungkusan yang berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Pertapa menyuruh Mbok Sri memberikan pada anaknya Timun Mas, dan jika raksasa mengejarnya, sebarkan bungkusan-bungkusan tersebut tadi. Beberapa hari kemudian raksasa kembali datang menagih janji untuk mengambil Timun Mas untuk menjadi santapannya. Mbok Sri menyuruh Timun Mas lari ke hutan melalui pintu belakang, dan Mbok Sri yang menghadapi raksasa tersebut. Tapi dilihat oleh raksasa. Raksasa melihat Timun Mas lari lewat pintu belakang, lalu dikejarlah oleh raksasa. Setelah berlari beberapa lama, Timun Mas menebar bungkusan yang pertama yang berisi biji mentimun. Seketika hutan berubah menjadi lautan ladang mentimun dan melilit tubuh raksasa. Tetapi raksasa tersebut mampu melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Kini senjata Timun Mas hanya tinggal satu, yaitu terasi. Timun Mas pun segera mengeluarkan bungkusan yang terakhir yang berisi terasi, lalu segera menebarkannya. Seketika hutan berubah menjadi
lautan lumpur yang sangat panas dan mendidih. Raksasa yang terlanjur tercebur ke dalam lumpur tersebut akhirnya tewas dan tenggelam di dalam lumpur tersebut.